Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah perilaku organisasi, Ibu Dr. Elvianora, SE, MSI. Perkenalkan, saya Khairul Mustafa dengan nomor induk mahasiswa 2504 1362 5541 yang akan mempresentasikan materi tentang budaya organisasi. Jadi, budaya organisasi adalah persepsi bersama yang dianut anggota organisasi sebagai pedoman dalam bersikap dan bertindak di lingkungan kerja. Budaya organisasi mencerminkan nilai, kebiasaan, norma, dan cara kerja yang menjadi identitas suatu organisasi. Secara sederhana, budaya organisasi bisa diartikan sebagai kebiasaan atau tidak tertulis yang selalu diterapkan dalam suatu organisasi. Budaya ini memengaruhi cara anggota bekerja, berkomunikasi, dan berinteraksi satu sama lain. Kalau budaya organisasi baik, maka lingkungan kerja juga akan terasa nyaman dan teratur. Selanjutnya, sumber budaya organisasi. Sumber budaya organisasi adalah faktor-faktor yang memengaruhi terbentuknya budaya dalam suatu organisasi. Budaya organisasi tidak muncul begitu saja, tetapi terbentuk dari kebiasaan, pengalaman, nilai, dan kondisi lingkungan yang ada di sekitar organisasi tersebut. Dalam materi ini, terdapat 3 sumber utama budaya organisasi. Yang pertama yaitu pengaruh lingkungan eksternal, yang dimana budaya organisasi ini dipengaruhi oleh kondisi di luar organisasi, seperti perkembangan teknologi, ekonomi, dan perubahan sosial masyarakat. Organisasi biasanya menyesuaikan cara kerja dan budaya mereka dengan perkembangan zaman agar tetap bisa berkembang dan bersaing. Yang kedua, nilai dan norma masyarakat. Nilai dan norma yang ada di masyarakat juga memengaruhi budaya organisasi. Kebiasaan seperti sopan santun, disiplin, kerjasama, dan saling menghargai biasanya ikut diterapkan dalam lingkungan organisasi. Yang ketiga, pengalaman organisasi. Pengalaman ini yang pernah dialami organisasi, baik keberhasilan maupun kegagalan, dapat membentuk budaya kerja dalam organisasi. Pengalaman tersebut biasanya dijadikan pelajaran agar organisasi bisa bekerja lebih baik ke depannya. Jadi, budaya organisasi terbentuk dari pengaruh lingkungan luar, nilai-nilai masyarakat, dan pengalaman organisasi itu sendiri. Ketiga hal tersebut membuat setiap organisasi memiliki budaya kerja yang berbeda sesuai kondisi dan kebiasaan masing-masing. Selanjutnya, fungsi budaya organisasi. Fungsi budaya organisasi yaitu yang pertama membentuk identitas organisasi, yaitu fungsi budaya organisasi ini memberikan identitas atau karakter tertentu pada organisasi. Identitas ini menjadi gambaran bagaimana organisasi tersebut menjalankan kegiatannya. Yang kedua, menciptakan rasa memiliki bagi anggota, yang dimana budaya organisasi berfungsi menumbuhkan rasa memiliki pada anggota organisasi. Anggota akan merasa bahwa dirinya merupakan bagian penting dari organisasi sehingga lebih peduli terhadap kemajuan organisasi tersebut. Yang ketiga, memperkuat komitmen kerja. Budaya organisasi membantu meningkatkan komitmen anggota dalam bekerja. Anggota menjadi lebih bertanggung jawab dan serius dalam menjalankan tugasnya karena sudah memahami nilai dan aturan organisasi. Yang keempat, menjadi perekat sosial antar anggota. Budaya organisasi berfungsi mempererat hubungan sosial antar anggota organisasi. Dengan budaya yang sama, hubungan kerja menjadi lebih harmonis dan komunikasi lebih lancar. Yang keenam, mengontrol perilaku dan sikap anggota. Budaya organisasi juga berfungsi mengontrol perilaku anggota agar tetap sesuai dengan aturan dan nilai organisasi. Secara tidak langsung, budaya organisasi membentuk kebiasaan yang baik dalam bekerja. Yang keenam, membantu meningkatkan stabilitas organisasi. Budaya organisasi membantu menciptakan kondisi organisasi yang stabil, tertib, dan nyaman. Jika semua anggota memahami aturan dan nilai yang berlaku, konflik bisa dikurangi dan pekerjaan berjalan lebih lancar. Nah, di sini ada beberapa jenis budaya organisasi. Yang pertama, budaya kekuasaan.
Budaya kekuasaan adalah budaya organisasi di mana kekuasaan dan keputusan terpusat pada pimpinan. Pimpinan memiliki pengaruh besar terhadap kegiatan organisasi dan karyawan mengikuti arahan dari atasan. Yang kedua, budaya peran. Budaya peran adalah budaya organisasi yang menekankan tugas, aturan, dan tanggung jawab yang jelas. Setiap anggota bekerja sesuai jabatan dan prosedur yang telah ditetapkan. Yang ketiga, budaya tugas. Budaya tugas adalah budaya organisasi yang lebih mengutamakan penyelesaian pekerjaan dan pencapaian target secara efektif. Dalam budaya ini, kerjasama tim, kemampuan, dan kreativitas anggota sangat penting agar tugas dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Organisasi lebih fokus pada hasil pekerjaan dibandingkan jabatan atau kedudukan seseorang. Yang keempat, budaya individu. Budaya individu adalah budaya organisasi yang memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk mengembangkan kemampuan, ide, dan kreativitasnya sendiri. Organisasi lebih menghargai kepentingan dan pengembangan pribadi anggota dibandingkan aturan yang terlalu ketat. Dalam budaya ini, setiap orang memiliki kesempatan menunjukkan kemampuan terbaiknya. Selanjutnya, wujud budaya organisasi. Yang pertama, gagasan atau nilai. Wujud budaya organisasi dalam bentuk gagasan atau nilai berupa ide, norma, aturan, keyakinan, dan prinsip yang dianut oleh organisasi. Nilai-nilai ini menjadi pedoman bagi anggota organisasi dalam bersikap dan bekerja. Gagasan atau nilai ini merupakan dasar utama dalam budaya organisasi karena menjadi pedoman bagi seluruh anggota organisasi dalam menjalankan pekerjaan. Nilai ini biasanya ditanamkan sejak awal agar semua anggota memiliki pola pikir dan sikap kerja yang sama. Dengan adanya nilai organisasi, anggota jadi tahu mana perilaku yang dianggap baik dan mana yang tidak sesuai dengan aturan organisasi. Seperti contohnya, perusahaan memiliki nilai disiplin dan kejujuran yang harus diterapkan oleh seluruh karyawan dalam bekerja setiap hari. Nah, semua karyawan dituntut untuk bekerja tepat waktu kan, jujur dalam menjalankan tugas, dan bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Yang kedua, aktivitas atau tindakan. Jadi, budaya organisasi tidak hanya berupa aturan atau nilai saja, tetapi juga terlihat langsung dari kebiasaan sehari-hari anggota organisasi. Aktivitas atau tindakan ini biasanya dilakukan secara terus-menerus sampai menjadi budaya kerja dalam organisasi, dari cara anggota bekerja dan berinteraksi. Jika bisa melihat seperti apa budaya yang diterapkan dalam organisasi tersebut. Seperti contohnya tuh kayak karyawan selalu datang tepat waktu, melakukan rapat rutin setiap minggu, dan bekerja sama dalam tim untuk menyelesaikan pekerjaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa organisasi memiliki budaya disiplin, komunikasi yang baik, dan kerja sama tim yang kuat. Yang ketiga, artefak atau karya. Jadi, artefak atau karya merupakan bentuk budaya organisasi yang paling mudah dikenali karena bersifat fisik dan dapat dilihat langsung. Artefak biasanya digunakan untuk menunjukkan identitas dan karakter organisasi kepada anggota maupun masyarakat luar. Selain itu, artefak juga bisa mencerminkan nilai dan budaya yang diterapkan dalam organisasi tersebut. Seperti contohnya, sekolah memiliki seragam khusus, kayak seperti logo sekolah, slogan motivasi, serta ruang kelas yang tertata rapi. Nah, contoh tersebut dapat dilihat bahwa sekolah ingin menunjukkan budaya disiplinnya dan semangat belajar melalui simbol dan fasilitas yang dimiliki oleh sekolah tersebut. Jadi, kesimpulannya, budaya organisasi merupakan nilai dan kebiasaan yang menjadi pedoman dalam suatu organisasi. Budaya organisasi sangat penting karena dapat meningkatkan disiplin, kerjasama, loyalitas, serta membantu organisasi mencapai tujuan dengan lebih efektif dan efisien.